Good morning to you. Good morning to you. Good morning, my student. Good morning, grade 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi. Good morning, my student. How are you today? I hope you fine and always healthy. Welcome to Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sudah 1 bulan kita tidak bertemu ya. Dan alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam acara yang sama, belajar bahasa Inggris, learn English, enjoy the program and get the knowledge. Senyampang masih di bulan Syawal, Ibu ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri bagi kalian yang merayakannya. Do you still remember me? Yup. I am Dwi Umani from SDN Baba Jerawat 2 Surabaya. Nah, before we start our lesson today, let's pray together. Sebelum kita awali kegiatan belajar kita, marilah kita buka dengan bacaan doa. You can follow me. Let's pray together. Dear Allah, add me knowledge and give me ability to understand it. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kemudahan untuk memahaminya. Amin. Oke, seperti yang sudah Mem Dwi sebut tadi ya di lagu pembukaan, hari ini Mem Dwi akan menemani kalian belajar bahasa Inggris, especially for grade 2. And what we'll talk about today? Today we will, and I want to invite you to remind some topics in the second semester. What are they? They are Team 5. It's about clean and healthy living. The second, Team 6. It's about nature. Team 7. We will review animals and plants. Team 8, safety reading. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama mengidentifikasi penggunaan kosakata dan menggunakannya dalam kalimat sederhana. Like usual, our meeting will become 2 segments. The first segment is let's remind. Kita akan mengulang kembali beberapa materi yang sudah kalian pelajari, yang sudah disebutkan tadi. And then the second about assignment. Kita akan berdiskusi tentang beberapa latihan soal. Okay, the first, Team 5. It's about clean and healthy living. Ada yang masih ingat apa artinya clean and healthy living? Oke, clean and healthy living, kita akan membahas tentang bagian-bagian rumah. We will focus to part of house and then some things or things on the each room and the function of the each room. Let's start part of house. Roof, wall, floor, and ceiling. Masih ingat kan nak satu-satu artinya? Oke, roof artinya atap atau genteng. Oke, and then the wall. Wall is tembok atau dinding. Floor, lantai. Good. Ceiling. Ceiling itu langit-langit
rumah. Okay, and then do you know what the picture is it? Yes, this is a living room. And what the things in the living room? What things can we find there? Okay, there are sofa, cupboard, television, vase, clock, table, carpet, and curtain. Sofa, ada lemari, televisi, vas bunga, jam dinding, meja, karpet, dan tirai. Oke, sebenarnya masih banyak ya yang bisa kita sebutkan di living room. Oke, the next rooms. This is a dining room. Ada yang masih ingat dining room? Oke, dining room is ruang makan. There are dining table, tablecloth, chairs, plate, bowl, glass, and chair, and so many more. And then this is a bedroom. Bedroom, kamar tidur. Okay, very good. What can you find there? Bed, mirror, or dressing. Get ya. And then next, mattress, table lamp, pillow, bolster, and blanket. Next, this is a bathroom, kamar mandi. Oke, tidak boleh tertukar ya antara bedroom dan bathroom. Oke, next, we can find bathtub, shower, tap, shower, closet, or you can call it toilet, soap, shampoo, toothpaste, and toothbrush. Di sana ada bak mandi, ada shower, ada kran air, ada handuk, ada toilet, ada sabun, sampo, toothpaste, toothbrush. And then this is a kitchen, stove, oven, refrigerator, pan, and frying pan. Oke, nanti kita lanjut ke segmen berikutnya. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Back again to our program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Still with Mim Dwi. Oke, kita lanjutkan ya. And then this is a garage. Garage adalah garasi. Oke, what things are there? There are car, bike, motorcycles. And then this is a garden. Kebun ya. There are many flowers, butterfly, and sprinkles. Ada yang tahu apa artinya sprinkles? Ayo. Oke, itu untuk alat untuk menyiram bunga. Oke, good. Oke, ini ada video, kita nonton bersama ya. Oh, sorry. Oke, kita ke topik berikutnya aja ya. Oke, kita ke team 6. Team 6, it's about nature. Oke, nature, masih ingat nature itu apa nak? Nature adalah benda-benda alam yang ada di sekitar kita. We will focus on things around us. We talk about weather, and we also discuss about natural disaster.
Okay. What is it? The first, earth. We live in the earth. Kita tinggal di bumi. Next, moon. We can see a moon in the night. Okay, star. The star shine in the night. And then rainbow. We can see a rainbow after raining. This is about weather. Weather, ada yang masih ingat apa itu weather ya? Weather adalah cuaca. Okay, good. Sunny. How is the weather in the sunny? The weather is hot. Good. Rainy. How is the weather in the rainy? The weather is cool. Next, cloudy. The sun is hiding behind the cloud. Jadi kalau berawan itu mataharinya sembunyi di balik awan. And then windy. The boys play kite in the field. Nah, ini biasanya yang cowok ya suka bermain layang-layang ketika cuacanya berangin. And then snowy. The weather is cool. Sayangnya di Indonesia tidak ada ya nak, tapi kita harus bersyukur tinggal di Indonesia. And then next, natural disaster. Flood. Ada yang masih mengingat artinya flood? Flood artinya banjir, mem. Oke, very good. Flood is usually happen in rainy season. Jadi banjir itu biasanya terjadi di musim hujan. And then earthquakes. Nah, ini beberapa waktu yang lalu ya terjadi di Indonesia, tapi alhamdulillah tidak memakan korban. Earthquake artinya gempa bumi. Earthquake is one of natural disaster. Jadi gempa bumi adalah fenomena alam. And then landslide. Landslide artinya tanah longsor. Nah, ini yang kita ambil bagian. Kalau tanah longsor itu biasanya kalau kita tidak melestarikan lingkungan, tidak menjaga lingkungan, landslide can happen. Okay, tsunami. Tsunami can happen in the beach. Kalau tsunami itu biasanya terjadi di wilayah pesisir pantai. Ada lagu lagi, semoga lagunya bisa ya. Oke, kita lihat video kali ini. Oke, ada yang menangkap pesan dari video yang tadi? Oke, there are some safety tips when the earthquake and when the rainstorm happen. Jadi kalau terjadi gempa bumi, yang pertama apa yang harus dilakukan? Kita harus
panik, kita harus tetap tenang. Kita harus mencari tempat yang aman. Contohnya tadi ya, di video tadi, kalian mencari meja yang kokoh dan kalian bisa berlindung di bawahnya. Terus apalagi? Oke, kalau di hujan lebat, apa yang bisa kita lakukan? Oke, hindari, jika kita di dalam ruangan, hindari dekat dengan jendela. Terus menggunakan telepon, ya, karena berbahaya ya nak. Bila kita di luar, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita harus memperhatikan benda-benda yang di sekitar kita. Terus apalagi? Jauhkan atau jauhi pembangkit listrik, ya. Oke. Okay, the next team is team 7. It's about animals and plants. Animals, we can focus to. Oke, kita lanjutkan dulu ke segmen berikutnya. Tetap dengan belajar bersama dari rumah dengan guruku. Back again to our program belajar dari rumah bersama guruku. Kita lanjutkan ya, terpotong tadi. Team 7 is about animals and plants. We will focus to the group of animals and the characteristic of an animals, and then a kind of plants. This is a pet animals. What are they? Bird, cat, dog, fish, rabbit, sheep, and cow. Ada yang tahu pet animal itu apa ya? Oke, binatang peliharaan mem. Oke, binatang yang sering sekali kita temui di rumah dan dipelihara. And then wild animals. Crocodile, elephant, lion, camel, snake, and giraffe. Berbeda dengan pet animal ya nak ya. Wild animals itu adalah binatang buas atau binatang liar. Biasanya hidup di alam bebas, di hutan ya. Oke. Like crocodile, ini bukan di hutan mem, ini di sungai. Benar, sungai besar. Elephant, aku bisa melihatnya di kebun binatang men. Oke, good. And then animals characteristic. Ini ciri-cirinya binatang ya. Like a bird can fly. What's this mean of fly? Fly is terbang. Fish can swim. Seekor ikan bisa berenang. A frog can jump. Oke, seekor katak bisa melompat. A lion can run fast. Seekor singa bisa berlari kencang. A snake has a poison. Oke, apa poison itu ya? Poison is racun. Jadi snake itu adalah termasuk wild animal karena berbahaya. Lion juga ya. And then plants, kind of plants. There are trees, grass, and flower. Can you mention kind of trees? Banyak sekali ya macamnya ya pohonnya. Ada pohon mangga, pohon jambu, dan masih banyak lagi. Begitu juga flower. Flower juga banyak. Ya, seperti like rose, jasmine, orchid, sunflowers, and many more. Nah, ini adalah tema terakhir kita, yaitu team 6. It's about safety reading. Ini yang bulan kemarin ya kita bahas
barusan bulan kemarin. Pasti masih ingat ya, kita fokusnya ke macam-macam rambu-rambu lalu lintas mem ya. Terus safety types ya. Jadi ada seperti tips untuk berkendara aman. Nah, what sign? Yang biru ada P-nya apa? Oke, park here. Let's park here. And then we can turn right. Oke, masih ingat kan? There is T-junction. Masih ingat T-junction apa? Oke, pertigaan. And speed limit. Masih banyak lagi ya selain ini ya. Oke. Don't cross here. Karena ada tanda orang menyeberang di cross, disilang berarti kita dilarang untuk menyeberang. We cannot stop here. Sama dengan yang tadi, karena ada tanda cross, kita tidak boleh atau dilarang berhenti. No entry, dilarang masuk. Oke, that's good. Safety types. If you want to go to school by bike, what must you do? Okay, you must wear a helmet, memakai helm, wear glove, memakai sarung tangan jika diperlukan, wear sunglasses, memakai kacamata jika jaraknya jauh. Right with traffic, ini artinya kamu harus tetap mematuhi rambu-rambu yang ada walaupun kamu tidak menggunakan sepeda motor. Tetap ya, harus tetap taat peraturan. And bring drinking water, ini jika jaraknya jauh. Bagaimana jika father goes to office by motorcycle? What must he do? First, wear helmet. Sama ya, harus menggunakan helm. And then wear glove. Okay. Wear a jacket. Follow traffic rules. Sama ya, harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Bring reading license. Nah, ini khusus ya, berbeda dengan jika kita bersepeda, kita mau tidak punya SIM, tidak apa-apa. Tapi kalau berkendara atau menggunakan motor dan mobil, kamu harus dan wajib mempunyai SIM. Okay, my family go vacation by car. Wear safety belt, bring drive license, follow traffic rules. Oke, ternyata sudah habis pembahasan kita hari ini. Oke, ini adalah sedikit titipan dari Mem Dwi yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Dan nanti jangan lupa dikumpulkan di guru bahasa Inggrisnya masing-masing, gampang kok. Oke. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup perjumpaan kita dengan doa. Oke, let's follow me. Dear Allah, show us the truth so we can follow it, and show us badness so we can keep away from it. Amin. Alhamdulillah, 30 menit sudah kita lalui. Pesan Mem Dwi, keep spirit to study at home and always keep your healthy. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Bye.